Pada pertemuan kajian subuh hari ini, saya akan mengangkat tentang Ramadan, bulan penuh cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In a'ta ummatu Muhammadun nuraini," bahwa aku berikan dua cahaya bagi umat Nabi Muhammad. Kaila yaduruhu julmatani, dengan dua cahaya itu mereka akan dihindarkan, diselamatkan dari dua alam kegelapan. Ini kata jamaah sholat subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita baru saja diperkenankan oleh Allah untuk bisa memenuhi panggilannya, yaitu melaksanakan sholat subuh dan kita kerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita kerjakan bukan hanya diterima oleh Allah, tetapi yang lebih penting adalah mudah-mudahan Allah meridhoi daripada ibadah kita dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Syukur yang kedua, kita masih ada waktu yang kita wakafkan kepada Allah. Jadi orang-orang yang hadir kemudian memanfaatkan dan memberikan waktunya kepada Allah untuk bersama-sama di majelis zikir, di majelis ta'lim, maka di hadapan Allah waktu yang diberikan oleh kita ini termasuk dikategorikan sebagai wakaf sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pahalanya insya Allah akan terus mengalir untuk kita meskipun kita nanti telah berpulang kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita sampaikan kepada beliau memberikan satu keutamaan, diberikannya kita keselamatan di dunia dan juga kelak mendapat keselamatan akhirat atas diberikannya kita naungan dari Nabi
saya akan mengangkat tentang Ramadan, bulan penuh cahaya. Sama-sama kita ketahui bahwa kita sudah hampir berada di paruh perjalanan untuk 1 bulan kita berada di bulan suci Ramadan. Tentu saja sebagai muslim yang baik, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, sudah pantas dan sudah wajar kalau kita mengevaluasi terhadap rapot kita di bulan suci Ramadan ini. Karena kata Allah, setiap amal daripada anak Adam itu adalah untuknya, tapi untuk puasa adalah untukku dan biar aku yang akan membalasnya. Makanya yang perlu mendapat perhatian kita adalah apakah rapot kita nanti setelah akhir di bulan Ramadan ini mendapat rapot yang baik atau yang jelek. Bahkan yang lebih parah, ibarat sekolah, kita nggak naik kelas. Kenapa tidak naik kelas? Karena tidak ada satupun nilai yang baik yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Bidayatus Sholihin, ketika akhir Ramadan nanti, para malaikat itu menangis. Malaikat banyak bercucuran air mata. Ditanya, wahai malaikat, kenapa engkau menangis di akhir Ramadan ini? Maka malaikat berkata, aku menangis karena ditinggal bulan Ramadan. Aku menangis karena aku tidak lagi bisa mendapatkan kesempatan ibadah yang amat sempurna kecuali di bulan suci Ramadan. Kadang-kala kalau kita mah di akhir Ramadan girang luar biasa. Kenapa? Karena lebaran. Nah, inilah perbedaannya kita. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita evaluasi rapot kita. Kalau 15 hari sholat wajibnya berapa kali yang di checklist? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Checklist kan? Terus setelah checklist ditambah lagi, zuhur berjamaah enggak, asar berjamaah tidak, maghrib berjamaah tidak. Itu checklist rapot kita. Sehingga nanti bilangnya nilai. Puasa sudah ke-15, yang sudah kita laksanakan adalah 14. Di checklist hari pertama puasa enggak, hari kedua puasa enggak. Sholat tarawih sudah 15 malam, di checklist 3. Qiyamul lail, tahajud, istikharah, tahajud, kemudian sholat taubat ada. Tadarus Al-Quran udah berapa juz nih? Ya, tidak kadang-kala Al-Quran belum berapa juz, tapi yang paling banyak adalah juz Al-Quran dan juz melon yang kita kerjakan. Karena dari mulai awal puasa kita minum juz. Tuh, di situ aja udah ketahuan. Di situ aja udah ketahuan rapot dari setiap orang yang berpuasa. Makanya nih evaluasi 16 hari sampai nanti ke depan, insya Allah kita perbaiki rapot kita. Insya Allah kita sempurnakan yang belum sempurna. Insya Allah kita lengkapi yang belum lengkap. Karena siapa yang menjamin Ramadan besok kita masih ada di musola ini? Siapa yang tahu kita di bulan Ramadan nanti masih bersama-sama sholat tarawih, sholat subuh dan sebagainya. Ini hanya sekedar evaluasi, ibda binafsi, dan juga ibroh bagi kita agar kita kembali menguatkan daripada ibadah kita di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan bulan Ramadan ini sudah Allah berikan bukan hanya ketika Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul yang terakhir. Bukan hanya diberikan kewajiban kepada umat Nabi Muhammad sebagai ibadah wajib di bulan suci Ramadan dengan hadirnya bulan puasa.
Kenapa dikatakan demikian? Karena Nabi Musa alaihissalam itu sudah mendapat bocoran, sudah mendapat satu informasi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap keutamaan bulan suci Ramadan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In atota ummatu Muhammadun nuraini," bahwa aku berikan dua cahaya bagi umat Nabi Muhammad, kaila yaduruhu julmatani, dengan dua cahaya itu mereka akan dihindarkan, diselamatkan dari dua alam kegelapan. Ini kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, in aqtaina ummata Muhammadun nuraini. Jadi kita mendapatkan dua cahaya. Kemudian qala Musa, nuraini ya Rabbi, apa cahaya yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad nanti? Karena dialog ini terjadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad dan mengutus sebagai rasul. Maqala ta'ala nurul Ramadan dan nurul Al-Qur'an. Jadi kita diberikan Allah itu satu cahaya bulan suci Ramadan dan satu lagi cahaya Al-Qur'an. Bersyukurlah kita, Allah memberikan satu skala prioritas bagi umat Nabi Muhammad dengan adanya bulan Ramadan dan Al-Qur'an. Kemudian qala Musa, berkata Nabi Musa alaihissalam, julmatani ya Rabbi, apa dua alam kegelapan yang nanti akan dihadapi oleh umat Muhammad? Maka faqala ta'ala julmatanil kubra wa julmatani lailatul akhirah, yaitu kegelapan alam kubur dan kegelapan hari kiamat. Jadi bersyukurlah kita sebagai umat Nabi Muhammad dengan berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kemudian ditambah dengan Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Pertama, kita akan dihindarkan oleh Allah dari yang namanya alam kegelapan, yaitu di alam kubur. Kemudian kita diselamatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alam yang lain yang menjadi resiko berat yang akan kita alami, yaitu alam namanya kiamat. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Ramadan menjadi cahaya? Yang pertama, Ramadan mendapatkan memberikan suatu cahaya bagi kita karena Ramadan itu adalah bulan ampunan Allah. Bulan ampunan Allah. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab, setiap hari berapa ribu orang yang seharusnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka lalu Allah bebaskan. Itu karena Allah memberikan ampunan di bulan suci Ramadan. Makanya ini ada yang mengingatkan bahwa keutamaan bulan Ramadan itu banyak setan yang dibelenggu. Banyak setan yang dibelenggu. Neraka itu ditutup dan surga itu dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli hadis banyak menjelaskan tentang ini. Kenapa arti setan-setan dibelenggu itu? Secara harfiah memang setan-setan yang sangat kuat, setan-setan yang bosnya setan itu memang banyak diikat oleh Allah. Jadi ibarat preman kan ada biang preman ya, ada jawara, ada biang jawara. Setan pun ada bosnya, yang kalau sekali menggoda, jangankan kita sebagai manusia, Rasul atau Nabi aja banyak tergoda. Nah, di bulan suci Ramadan, setan-setan yang kuat, besar, lagi didaya itu diikat supaya tidak menggoda daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan memang kesempatannya itu secara bahasa dan juga secara tafsir jelas bahwa memang kenapa dikategorikan setan itu terbelenggu, memang kesempatan untuk menggoda umat Nabi Muhammad sedikit, kesempatan untuk memberikan jalan yang kurang baik bagi umat Nabi Muhammad itu banyak yang tidak ada kesempatan. Contoh, begitu banyaknya orang berpuasa di bulan suci Ramadan di siang hari, maka kecil bagi setan untuk menggoda bagi orang yang sedang berpuasa, kecuali orang yang memang digoda. Kemudian kecil peluang bagi setan untuk menggoda umat Nabi Muhammad pada malam hari. Kenapa? Banyak umat Nabi Muhammad malam hari sedang melaksanakan salat sunat tarawih. Kemudian peluang setan juga kecil ketika memberikan galangan, memberikan satu godaan di malam hari, karena banyak orang-orang yang memanfaatkan malam hari sebagai tadarus Al-Quran. Jadi memang artinya seperti itu. Kemudian neraka ditutup. Memang pada saat ini Allah memberikan skala prioritas untuk ibadah, dan kita diberikan kesempatan dibuka seluas-luasnya surganya Allah. Artinya apa? Tidak ada satupun amalan-amalan yang luput dari pantauan Allah. Bahkan saking luar biasanya tentang sinar dan cahaya di bulan suci Ramadan ini, bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh kita di bulan suci Ramadan ini, lalu Allah catat, lalu Allah berikan di catatan di Lauhul Mahfuz buat kita, dan Allah tidak mencatat perbuatan jelek yang kita lakukan. Masya Allah, itu keutamaan. Makanya memang dibenarkan bahwa Ramadan ini menjadi cahaya bagi kita. Kemudian yang kedua, kenapa Ramadan itu menjadi cahaya? Karena Ramadan dilipat gandakannya seluruh pahala amal ibadah, terutama amal ibadah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah kajian subuh rahimakumullah. Kita sudah sholat tarawih selama 15 malam. Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kemudian dengan iman dan ikhlas semata-mata mencari ridha Allah dan mengharap keridhaan Allah, maka akan diampuni dosanya dengan puasa itu setahun yang lalu. Berarti kalau kita sudah puasa 14 hari, berarti sudah minimal 14 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya ini harus menjadi renungan bagi kita. Kenapa saya katakan saya sih berprasangka baik kepada warga kita jamaah mushola. Mungkin tidak datang ke mushola, mungkin dia sholat tarawihnya di rumah gitu ya. Kita mah berprasangka baik aja. Mungkin nggak sholat subuh, mungkin dia sholat subuh di rumah. Yang penting berprasangka baik. Karena kenapa? Orang kalau sudah dibutakan mata hatinya oleh Allah, itu lewat semua nasihat siapapun. Maka nanti ketika bulan suci Ramadan, dari Ramadan pertama begitu tidak ngeh sama sekali, Ramadan kedua begitu juga tidak beranjak hatinya, Ramadan ketiga tidak ada satupun terketuk hatinya, maka lama-kelamaan orang itu dibutakan mata hatinya, maka ketika datang Ramadan tidak disentuh sekalipun oleh Allah. Ini bahaya banget, nggak disentuh sama Allah. Maka inilah kata Allah dalam Al-Quran, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Banyak orang yang berpulang ke rahmatullah tidak kembali kepada Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan naungan Allah, dan tidak mendapatkan satu kebaikan kebahagiaan di Allah. Kenapa? Karena salah satunya adalah summun bukmun umyun fahum. Matanya jarang digunakan untuk melihat tasyakur binikmah kebesaran Allah.
Kemudian telinganya jarang diperdengarkan, dipasang untuk apa? Untuk mendengarkan kalam-kalam Allah. Untuk murotal Al-Quran mah jarang, yang paling banyak dengerin TikTok. Benar gak? Bayangin berapa kali TikTok nih, 14 hari kita dengerin. Tapi Al-Quran jarang kita sentuh. Kalau kita nggak bisa baca, kita ambil HP, kita setel murotal Al-Quran, sambil tidur kita dengarkan, Masya Allah, itu kebajikan. Maka kita ubah. Nah, kemudian hatinya ibaratnya itu kata Allah sebuah kaca yang ketika Ramadan pertama diberikan tanda hitam, tidak ngeh adanya bulan puasa. Pada puasa berikutnya diberikan bulan hitam lagi kaca itu. Maka lama-kelamaan kaca yang mulanya bersih, kaca yang mulai jernih, semuanya tertutup daripada noda hitam dan susah untuk dibersihkan. Wah, hati kita ngeri. Makanya orang kalau begini jangankan ya para ulama, susah. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita masih disayang sama Allah, masih diingatkan sama Allah. Kemudian keutamaan yang kedua, kenapa? Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang mendirikan sholat di bulan suci Ramadan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qoma ini bahasa hadisnya adalah, yang dimaksud man qoma ini adalah sholat sunat tarawih. Para ulama setuju bahwa hadis ini adalah man qoma Ramadan, orang yang mendirikan sholat. Maka arti mendirikan sholat ini orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih. Diampuni lagi dosanya oleh Allah 1 tahun yang lalu. Puasa 1 tahun, mendirikan tarawih 1 tahun. Bahkan kalau seandainya dia datang untuk melaksanakan sholat sunat tarawih, dia mengikuti imam dari mulai pertama, kemudian laksanakan sholat sunat tarawih, kemudian ditutup dengan witir, kemudian berdoa sama imam, dan baru sama-sama pulang bersama imam, menyelesaikan dengan baik, menyelesaikan dengan sempurna. Apa kata Rasul? Orang yang seperti itu sama dengan melaksanakan sholat sunat semalam suntuk. Masya Allah. Ini kalau ingat ini kita pengen tarawih baik. Iya. Ya kan? Lo bayangin siapa yang sanggup sholat sunat semalam suntuk? Ya kan? 2 rakaat kaki pada pegal, badan udah nggak pukul lagi. Jaminannya itu yang ngomong bukan saya, itu hadis Rasul. Makanya kalau bisa ke musola enggak sempat, di rumah ajak istri untuk jamaah, ajak anak kita untuk jamaah. Makanya mohon maaf, kalau bisa mah timing untuk ikut atau memanfaatkan sholat-sholat tarawih ini, ya kalau bisa jangan sampai ditinggal. Contoh, yang namanya manusia kan memang banyak pekerjaannya ya. Mungkin ada shift untuk menjaga karena dia petugas keamanan. Bisa selipan dengan teman, tolong dong saya off dulu ya 40 menit, saya sholat sunat tarawih, nanti gantian begitu. Atau mungkin sedang bekerja di rumah sakit dan sebagainya, minta izin, boleh 11 rakaat, boleh 23 rakaat, silakan. Asal jangan sampai ada 1 malam pun yang tidak sholat sunat tarawih. Sayang saya, ya sayang saya. Nah inilah cahaya yang kita beri, yang kita peroleh daripada kemuliaan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, cahaya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Fatir ayat 28, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqimus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab suci Al-Qur'an, yaitu kitabnya Allah, kemudian mereka mendirikan sholat, kemudian dengan sholat itu mereka berinfak di jalan Allah secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, maka bagi mereka, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang sedang mendapat untung yang luar biasa. Amin ya Rabbal.
untung ini bukan hanya dunia online. Ini kan lagi bonus besar-besaran ya sekarang nih. Menjelang lebaran bener gak? Diskon 70%, diskon 80%, ya kan? Bahkan 50% plus 50%, 100% itu Pak. Allah malah luar biasa lagi memberikan diskon bagi kita. Maka Abdurrahman sahabat Rasulullah menafsirkan daripada ayat ini dengan hadis Rasulullah. Apa kata Rasul? Bahwa setiap orang yang membaca satu huruf Al-Quran, maka Allah akan memberikan 10 kebajikan. Kemudian dari 10 kebajikan itu Allah akan melipat gandakan berpuluh-puluh kali lipat kebaikannya buat mereka. Aku tidak mengatakan alif lam adalah satu huruf, tapi alif lam, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim, secara dasar kita sudah dapat 30 kebajikan dari Allah. Tapi hadapan Allah di Lauhil Mahfuz, Allah yang menulis daripada seluruh bacaan kita. Bisa jadi 30 dikali 10 menjadi 300. Bisa jadi 30 dikali 1000 menjadi 3000. Itu kekuasaan Allah Subhanahu. Makanya kalau bisa bulan suci Ramadan ini agar mendapat cahaya, baca Al-Quran. Pak Ustadz, saya makan tidak bisa baca Al-Quran. Yang saya bisa juz amma saja, baca juz amma kita. Pak Ustadz, saya juz amma pun dari amma sampai qul huwallahu ahad nas nggak hafal sama sekali, baca yang kita hafal. Kapan Pak Ustadz? Silahkan dibaca habis sholat boleh, pada waktu menunggu daripada menunggu maghrib boleh, dari selesai kita melaksanakan masak untuk sahur silahkan, waktu menjelang daripada kita untuk datangnya sholat subuh silahkan, masya Allah, manfaatkan. Saya Pak Ustadz bacanya Al-Ikhlas saja, baca Al-Ikhlas. Jangan sampai kita tidak membaca sama sekali di bulan suci Ramadan. Karena kata Rasul, al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafar. Sorga rindu kepada 4 golongan manusia. Salah satu diantaranya adalah talil Quran, orang yang membaca kitab suci Al-Quran. Masya Allah. Makanya jangankan untuk membaca, mendengarkan Al-Quran pun itu dapat pahala. Makanya bulan suci Ramadan ini menjadi satu kekuatan daripada keimanan kita terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Aku turunkan Al-Quran itu di bulan suci Ramadan dan akan menjadi petunjuk bagi kita. Makanya Al-Quran itu diturunkan bulan Ramadan. Berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Allah menurunkan Al-Quran. Mushaf-mushaf itu dikumpulkan oleh sahabat Rasul, lalu dibuat Al-Quran. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini kembali kita memberikan satu penguatan terhadap petunjuk kita, hudalinnas kita ini, yaitu pedoman kita. Kenapa? Karena Al-Quran kata Allah, aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Masya Allah. Jangan jauh-jauh jamaah sekalian. Kadang-kala kita melihat satu fenomena dari suatu peristiwa. Contoh, kemarin ada kebakaran luar biasa, itu menghanguskan beberapa rumah. Tetapi kelihatannya apa? Ini menjadi fenomena berita yang menarik. Ternyata Al-Quran yang disimpan di atas lemari yang terbuat dari kayu, tidak satu lembar pun disentuh oleh api. Kalau bagi orang yang tidak beriman ini hal biasa, aneh mungkin, tapi bagi kita yakin bahwa memang dijaga oleh Allah Subhanahu. Beberapa bulan yang lalu ada banjir hampir 2,5 meter. Rumah warga itu ada di bawah pinggiran dari tanggul. Maka ketika banjir,
Masya Allah, tabarakallah, Al-Quran tidak disentuh oleh air, tetap utuh, tetap kering. Kenapa? Ini satu contoh kecil bahwa Al-Quran itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah kalau ada orang yang ingin mengganti Al-Quran. Ada kan orang yang luar biasa, katanya mau memotong ayat-ayat, betul nggak? Ini kan lagi viral ini kan, 300 ayat nggak boleh, Masya Allah. Dalam surat Al-Baqarah, wahai manusia, kalau seandainya engkau bisa membuat satu ayat Al-Quran, buatlah ayat itu, kata Allah. Apa kata Allah? Pasti kamu tidak bisa membuat satu ayat pun, dan kamu memang termasuk orang-orang yang kafir. Masya Allah. Makanya bulan suci Ramadan bulan kembali kepada Al-Quran, karena akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibadahlah kita sesuai dengan yang kita mampu. Ya, sambil nunggu sholat subuh baca Al-Ikhlas, mungkin 100 kali, mungkin 150 kali. Itu pun tadarus Al-Quran. Apalagi Masya Allah, sholat sunatnya ditambah. Karena apabila orang sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah akan berikan yaitu kebahagiaan sebesar dunia dan juga seisinya. Makanya kalau bisa sholat sunat qobliyah subuh jangan ditinggal. Ya, jadi itu 2 cahaya. Satu cahaya bulan suci Ramadan, dan yang satu lagi cahaya Al-Quran. Nah, dengan 2 cahaya ini, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dibebaskan dari kegelapan. Kegelapan yang pertama adalah alam kubur. Masya Allah. Kita sering mendengar bahwa alam barzah itu transit, tempat sementara untuk pindahnya kita dari alam dunia sebelum sampai ke alam akhirat. Kubur ini banyak ditafsirkan oleh kita artinya gelap. Kubur banyak ditafsirkan adalah hitam. Maka perlu bagi kita untuk mempersiapkan ibadah kita untuk agar memberikan penguatan ketenangan ketika kita ada di alam kubur. Kalau dunia mungkin paling lama 70 tahun, ada yang 90 tahun. Tapi kita lihat berapa lama kita hidup di alam kubur. Masya Allah, udah ribuan tahun ada orang yang masih di alam kubur. Makanya kalau kita puasa, kalau kita memanfaatkan Ramadan, kalau kita beribadah tiap hadir di bulan Ramadan, ditambah minimal membaca Al-Quran, maka kita di alam kubur itu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ketenangan, diberikan cahayanya Allah, diberikan satu kenikmatan, namanya kenikmatan alam kubur. Makanya kan sering doa apa, Rodoh bin Riyadil Jannah, jadikan kubur kita ini taman dari petaman surga Allah. Sering berdoa, ya Allah, luaskan lubang kubur saya, Allah. Bukan berarti luas secara hakikat tentang meterannya, bukan berarti manjangin daripada lubangnya, tetapi luas lubang kuburnya tidak ada satupun yang namanya ajab dari Allah datang kepada kita. Makanya dengan ibadah Ramadan, Quran ini memberikan keselamatan. Kita yakin percaya al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama dari beberapa tempat yang ada di akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Kubur itu tempat terakhir dari beberapa tempat yang ada di dunia. Paman najaminhu pama ba'da Aisyah. Kalau orang diselamatkan oleh Allah di alam kubur, alam kuburnya tenang, alam kuburnya sudah mendapat kebahagiaan, alam kuburnya sudah menjadi taman petamanan surga, maka kata Rasul, dijamin orang itu di hari kiamat nanti, di hari qabil hisab, mereka diberikan kelancaran oleh Allah. Tapi wa illam yanjahu minhu fama asyadun.
Siapa orang yang di alam barzah yang udah repot, udah banyak kesulitan, Masya Allah kata Rasul, alam-alam berikutnya akan menjadi berkah. Makanya kita siapkan alam kubur kita. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita laksanakan, kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam kelak yang terakhir yang nanti akan dihindarkan oleh Allah dengan sebab kita berpuasa dan bertadarus Al-Quran adalah alam yang namanya hari kiamat. Kita yakin percaya hari itu akan datang kepada kita. Hari pemutus daripada seluruh kehidupan. Hari di mana manusia dikumpulkan. Dimulai dengan padang mahsyar. Tapi yakin percaya kalau kita memanfaatkan cahaya Ramadan kemudian membaca Al-Quran dan setiap momentum datangnya bulan Ramadan kita manfaatkan, insya Allah kita ini menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan, Allah mengingatkan bahwa begitu sayangnya Allah pada umat Nabi Muhammad sampai-sampai diberikan dua cahaya. Cahaya pertama itu cahaya bulan suci Ramadan dan cahaya kedua adalah Al-Quran. Dengan dua cahaya itu Allah begitu juga sayang kepada kita. Apa? Kita diberikan jaminan untuk diselamatkan di alam gelap yang pertama, yaitu alam kubur. Dan yang kedua kita diselamatkan oleh Allah di alam gelap yang kedua, yaitu alam akhirat atau alam hari akhir. Mudah-mudahan mari sama-sama kita ingatkan diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ada waktu separuh lagi bulan Ramadan kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa melaksanakan sholat, bisa melaksanakan tarawih, dan jangan lupa manfaatkan momentum dengan berinfak dan bersedekah. Kita juga berdoa kepada Allah, tidak perlu menghitung-hitung tentang amal kita. Karena semua ada dijamin oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka setiap kecil apapun amal ibadah kita pasti tidak akan luput dari catatan Allah. Biar nanti Allah yang akan menghibur. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah ikhlas, sehingga Allah berikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang sudah kita kerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapat petunjuk, hidayah serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala dunia wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'ana ya karim. Allahumma bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi hurmatil Fatihah ya farjal amma ya basbal. Allahumma ya dabi ya bala ya Allah. Allahumma ya dabi ya bala ya Rahman. Allahumma ya dabi ya bala ya Rahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka husnul khatimah. Allahumma innaka husnul khatimah. Allahumma innaka husnul khatimah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kebaikan semata-mata dari Allah, dan jika ada kesalahan itu sifat saya pribadi sebagai manusia. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.